Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla dimanapun anda berada, semoga sehat selalu ya. Dan twin camnya PR-nya satu persatu bisa kita kerjakan. Tidak apa-apa terus ke bengkel ya, nanti kita boros. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi kita pasti bisa ngerjain sendiri kalau kita mau belajar. Jangan takut salah. Asal salahnya nggak fatal ya. Nanti malah makin boros kalau kesalahannya nyampe fatal. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya bakal bahas permasalahan panasnya mesin tuh masuk ke dalam kabin. Jadi apa aja yang perlu kita cek. Nah, tapi sebelum nonton lanjut videonya, seperti biasa ya, jangan lupa yang baru mampir tinggalkan subscribe, yang udah sering mampir terima kasih banget. Semoga channel ini semakin berkembang dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada mobil kesayangan kita nih, Corolla Twin Cam. Untuk mobil lain kadang-kadang aja ya, karena channel ini memang mengunggulkan Corolla Twin Cam, tapi sebenarnya juga permasalahan-permasalahan mobil lain juga, cuman kadang-kadang aja. Nah, oke, jadi apa aja yang perlu kita cek nanti saya bakal bahas secara detail satu persatu. Ini dan efeknya apa kalau di dalam kabin tuh panas. Efek dari panasnya itu apa? Nah, oke, tentu yang pasti kita nggak nyaman ya dalam berkendara, apalagi kalau mau kondangan kok kita kepanasan di dalam mobil. Nah, nanti belum nyampe di lokasi udah gobios, mandi keringet, nah nyampe di lokasi bau, nah kan tentu malu teman-teman. Oke, yuk nggak usah kelamaan, kita eksekusi aja apa aja yang perlu dicek. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, jadi yang perlu kita cek apa aja nih? Misal panasnya mesin masuk ke dalam atau masuk ke kabin, tentu yang kita cek pertama yang paling kelihatan dulu ya. Nah, kita pastiin nih karet-karetnya. Karet apa tuh? Nah, oke, satu persatu ya bakal saya bahas nih. Dari sini teman-teman, kelihatan ya, letaknya ada di sini. Nah, kelihatan ya, di belakang karbu, agak ke kiri sedikit, di tengah-tengah. Nah, ini ada ditutup plastik ya, berbahan plastik maksud saya, bukan plastik kresek. Nah, ini kita pastiin nih ada enggak, sebagian ada juga yang ininya udah lepas, jadi panasnya mesin bisa masuk ke sana kayak gitu. Masih tertutup rapat nih, cuman ada sobekan kecil, mungkin pernah dilepas terus masangnya susah, makanya ini disobek sedikit buat masangnya biar lebih gampang, mungkin dulu seperti itu. Nah, kalau itu kita pastiin memang rapat. Nah, apalagi nih yang perlu kita cek, bisa kita cek sini nih, ini ada karet juga nih. Nah, ini ya, ini ada karet juga nih, ini jalur kabel speedo ya, atau olor speedo nih. Ini misal udah sobek atau malah nggak ada, nah itu kan juga bisa buat ngelewat udara ya, udara panas dari ruang mesin masuk ke dalam. Jadi kalau itu karetnya nggak ada, nah dibeliin paling harganya berapa, nggak mahal. Oke, misal kita pasti dua itu udah pasti rapet, misal bocor atau emang nggak ada karetnya, kita ganti dulu, kita rapetin, tapi sekalian kita cek yang lain ya teman-teman ya. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ada di sini nih, di sini karet ini yang jalur selang AC ya, ini ya jalur AC ini ada karetnya juga nih. Nah, itu masih rapet nggak? Yang namanya udara ya, celah sekecil apapun juga bisa masuk teman-teman. Oke, setelah itu kita cek lagi nih jalur sini nih, karet. Nah, ini juga ada lubangnya nih teman-teman. Nih, kita cek, kita pastiin ada karetnya enggak, seperti itu. Misal ada karetnya, kalau udah sobek, udah kelihatan, angin bisa masuk, nah bisa panas masuk ke dalam teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi nih?
kita menuju agak ke bawah. Yang paling sering terjadi teman-teman. Nah, tentu jalur itu ya, jalur power steering ya. Tuh di ujung jari saya itu jalur setirnya. Ini covernya, ini dalamnya ada karetnya nih. Itu fungsi karetnya buat peredam panas supaya tidak masuk ke dalam kabin teman-teman. Kita pastiin, karena kemarin sempat saya temuin ada juga yang karetnya udah hilang, cuman ditutup karpet gitu. Kalau karpet tuh masih bisa tembus ya, maksudnya masih lebih kerasa daripada karet, karena karetnya yang di dalam sini tuh, dalam sini lumayan tebel teman-teman, sekitar berapa mili ya, mungkin sekitar 3 mili lah mungkin, pokoknya tebel lah gitu. Itu yang paling sering terjadi teman-teman, karena itu lubangnya cukup besar. Kalau nggak pakai karet sudah pasti panasnya mesin kerasa nyampe ke dalam. Nah, apalagi teman-teman, setelah itu kita cek satu persatu di sekitaran sini ada keroposnya enggak, karena yang namanya mobil tua kadang ada aja yang keropos. Biasanya yang keropos bagian sini teman-teman. Nah, di ujung jari saya, di sambungan antara yang chassisnya sini sama yang sini nih, sekitaran sini. Tapi biasanya kalau sini keropos, ketika hujan kita lewat genangan tuh kerasa air masuk. Nah, sama yang sebelah kanan sana dicek ya, kita pastiin nggak ada keropos. Kalau karet-karetnya semua aman, nggak ada keropos juga, pasti panas nggak masuk ke dalam. Maksudnya panas mesin ya, beda lagi kalau panas dari matahari. Panas dari matahari itu masuknya lewat kaca teman-teman. Jadi yang kita perlu perbaiki kaca filmnya kalau panas matahari. Tapi kalau dari panas mesin ya dari lubang-lubang ini tadi ya, dari sel-sel atau karet-karetnya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, efeknya apa nih kalau di dalam kabin kerasa panas? Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Tentu yang pertama kali nih, masuk dulu lah, masuk ke dalam. Nah, kalau di dalam kabin kerasa panas banget, tentu ketika kita nyalain AC teman-teman, emang kerasa dingin ya. Tapi kerja AC bisa terus menerus teman-teman. Misal kita nyalain ya, nyalain kayak gini, AC itu kan juga otomatis ya, ada setelan. Ini setelan dinginnya nyampe berapa, misal nyampe sini lah, katakanlah nyampe sini. Misal dinginnya dalam kabin udah mencapai yang diinginkan, otomatis kan kompresor otomatis mati ya. Nanti bakal nyala lagi kalau dinginnya udah berkurang kayak gitu. Nah, kalau panasnya mesin masuk ke dalam, atau panasnya matahari lah, yang pasti di dalam kabin tuh panas, AC kok bisa cepat rusak juga ya, karena kompresor istilahnya tidak istirahat, bekerja terus kayak gitu. Jadi sesegera mungkin kalau panasnya itu kerasa nyampe ke dalam, itu segera diperbaiki ya. Nah, kerusakan yang pertama paling sering terjadi ya pada AC-nya. Selanjutnya apa teman-teman? Kalau di dalam kabin terasa panas, nah, biasanya di dashboard sini ya, warnanya mudar atau ada juga yang agak kekuningan atau pecah kayak punya saya nih, udah pecah dikit nih, retak. Ini juga efek dari panas juga teman-teman, ketika kita parkirin di tempat panas gitu. Tapi itu dari panas matahari ya. Di sini kan kita bahas panas mesin yang masuk ke dalam. Nah, jalurnya, nah di sini coba kelihatan ya teman-teman ya. Nih kelihatan kan, tuh ruang mesin kelihatan yang melompong ya tuh. Tapi mungkin gak seberapa, tapi tetap kerasa anget. Kalau nyampe kaki kerasa panas banget.
ya, itu biasanya overhead teman-teman. Jadi kita juga bisa ngerasain panasnya dari kaki juga. Nah kalau dari sopirnya, nah dari situ loh yang saya maksud tadi, jalur setir. Nah itu yang saya gerak-gerakin tuh, itu ada karetnya di situ buat nutupin supaya panasnya mesin nggak masuk ke dalam teman-teman. Oke, kelihatan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, panasnya mesin yang masuk ke dalam. Permasalahannya ada di situ. Dan cara perbaikannya seperti apa ya, tentu kita ganti karetnya ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.